Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya Nasrullah Umar Harahap, CPNS Bawaslu, penempatan Sekretariat Bawaslu Pekanbaru, formasi analis hukum, asalnya dari Sumatera Utara. Mungkin saya pada kesempatan kali ini akan memandu podcast kita. Mungkin silahkan dari Kak Silvania terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvania Nigelia. Saya asal daerah dari Kabupaten Kepulauan Singingi, Provinsi Riau. Formasi penata kelola pengawasan pemilihan umum ahli pertama, penempatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Terima kasih. Kak Rahmi, silakan Kak Rahmi perkenalannya. Baik, terima kasih Bang. Perkenalkan, nama saya Rahmi Aitiranti, formasi analis hukum, penempatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis, asal saya dari Kabupaten Kuala Singingi. Mungkin selanjutnya Kak Safa nih. Dari mana sih Kak Safa? Silakan Kak Safa. Halo teman-teman, perkenalkan aku Salva Rida Hanifah, bisa dipanggil Salva, salah satu CPNS Bawaslu Penempatan Rokan Hulu dari Jawa Timur. Silakan selanjutnya laki-laki terakhir di antara dua laki-laki yang sama-sama tampan. Silakan Muhammad Fajri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri. Penempatan di Bawaslu Kabupaten Bengkalis Hilir, formasi analis pengelola keuangan BNN, asal daerah Tembilahan, Kabupaten Bengkalis. Terima kasih. Baik, kalau saya lihat dari rekan-rekan semua dari asal daerahnya ini juga terjadi keberagaman daerah ini ya, terutama juga banyak suku nih. Gak mungkin kita cuma antara suku Melayu ataupun yang lain, sehingga kita lebih relate dengan pembahasan kita kali ini ya. Mungkin pembahasan kali ini di podcast kita akan berbicara mengenai bela negara dan cinta tanah air. Kita akan ditemani oleh kawan-kawan, ada Kak Silvania, ada Kak Rahmi, Kak Safa, dan Bang Fajri pada pembahasan kali ini. Tentu untuk pembahasan kali ini akan lebih santai dan jangan terlalu tegang. Kalau tegang nanti otak itu nggak bisa berpikir dengan jernih, sehingga yang disampaikan juga nanti tidak tersampaikan yang sudah ada dalam pemikiran. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas terkait dengan wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Topik ini sangat menarik di tengah disrupsi pemikiran dan pergolakan zaman sekarang. Bagaimana mengukur dan bagaimana memahami bela negara, cinta tanah air, dan juga wawasan kebangsaan itu sendiri. Mungkin untuk pertama kali kita harus sama-sama memiliki pemahaman apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan cinta tanah air itu. Mungkin bisa Kak Rahmi untuk menyampaikan pendapatnya atau argumentasinya apa sih sebenarnya menurut Kak Rahmi cinta tanah air itu. Baik Bang, menurut aku, cinta tanah air itu adalah rasa bangga jadi orang Indonesia. Nggak cuma hafal lagu kebangsaan, tapi benar-benar nunjukin lewat tindakan sehari-hari. Oke. Di lain itu mungkin Mbak ataupun Kak Silvania juga mungkin punya argumentasi tersendiri ya. Apa ini dimaksud dengan cinta tanah air? Karena kita harus sama-sama mendudukkan pemahaman, menyamakan pemahaman apa yang dimaksud dengan cinta tanah air sehingga kita bisa masuk ke tupoksi dan pembahasan yang lebih menarik nanti. Silakan Kak Silvania terkait argumentasinya. Saya setuju sih Bang sama pendapat Kak Hamid tadi. Dan adapun dalam bentuk perwujudan cinta tanah air ini salah satunya yaitu memakai produk lokal dan mendukung UMKM serta melestarikan budaya yang ada di tempat kita, gitu Bang. Oke, terima kasih Kak Silvania. Tentu ketika ada 3 selikan di dalam podcast obrolan kita ini, kita tak akan merupakan seorang selikan pun. Begitu kata Bang Fajri tadi, agak sedikit membisik di telinga. Mungkin Kak Safa bisa memberikan pandangannya apa sih cinta tanah air itu, silakan Kak Safa mungkin.
Kalau menurut aku, cinta tanah air itu berarti menghargai keberagaman di Indonesia ini dari mulai Sabang sampai ke Merauke. Oke, terima kasih Kak Safa. Tadi sudah ada pemahaman ataupun pandangan tersendiri dari kawan-kawan sekalian. Dari kalau saya simpulkan dari Kak Rahmi berbicara mengenai rasa bangga terhadap tanah air, Kak Silvania berbicara terkait dengan budaya yang harus dibanggakan. Kalau Mbak Sapa lebih terfokus kepada bagaimana persatuan dan kesatuan itu sendiri dalam memaknai cinta tanah air itu sendiri. Tentu kita sepakat ya, cinta tanah air itu penting banget untuk kita, terutama di generasi zaman sekarang. Namun, ini kan ada juga tiap masa, tiap zaman itu punya tantangan tersendiri nih ketika berbicara mengenai implementasi dan aktualisasi dari cinta tanah air itu sendiri. Mungkin kalau menurut Bang Fajri tantangan terbesar sekarang itu bagi generasi anak muda apa sih untuk mengimplementasikan cinta tanah air itu? Ya, terima kasih. Menurutku globalisasi dan perkembangan teknologi. Di era zaman sekarang yang teknologi semakin maju, bisa memicu masuknya budaya asing sehingga dapat mengikis identitas nasional dan membuat generasi muda kita sekarang itu lebih menyukai budaya asing ketimbang budaya kita sendiri. Oh, pengaruh ini bicara pengaruh globalisasi berarti ya terkait dengan banyaknya generasi muda sekarang itu yang tergerus arus globalisasi dan melupakan cinta tanah air itu sendiri dalam rangka implementasi dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin kalau Mbak ataupun Kak Rahmi lah, ini kalau saya ngomong ini agak-agak ini nih, agak-agak belibet nih jadinya. Silakan mungkin Kak Rahmi. Tantangan terbesar bagi anak muda zaman sekarang tuh apa sih untuk mengaktualisasikan cinta tanah air itu sendiri? Oke Bang, aku sebenarnya setuju sama statement Bang Fajri tadi ya Bang, tapi sebenarnya globalisasi itu juga bisa jadi peluang Bang. Lewat media sosial kita bisa promosiin budaya Indonesia ke dunia. Seperti halnya pacu jalur yang viral kemarin itu Bang. Hmm. Baik, berarti ketika Bang Fajri memberikan tantangan, memberikan hambatan, datang Kak Rahmi itu menyampaikan bahwasanya bukan pengaruh globalisasi sebenarnya untuk mengukur rendahnya ataupun untuk implementasi dari cinta tanah air itu sendiri, justru bisa manfaatkan kemajuan teknologi sekarang atau pengaruh globalisasi sekarang untuk lebih mencintai tanah air itu sendiri ya. Mungkin Mbak Silvania atau Kak Silvania mungkin ada pemahaman tersendiri nih terkait dengan tantangan anak muda zaman sekarang terkait dengan aktualisasi ataupun implementasi dari cinta tanah air itu sendiri. Silahkan. Betul sekali Bang, kayak seperti di era digital ini, dengan melalui teknologi yang ada, kita dapat mempromosikan segala bentuk seperti makanan khas, batik, kayak budaya yang ada di tempat kita, melalui media sosial yang ada, dengan rasa bangga yang kita punya, gitu Bang. Oh, baik. Berarti dari semua yang disampaikan ini seharusnya anak muda zaman sekarang itu atau Gen Z lah. Karena umur-umur 18 ke atas kan masih Gen Z, belum masuk generasi terbaru ya. Harus bangga dengan budaya corak khas tersendiri dari dari bangsa Indonesia ini sendiri dalam rangka mewujudkan cinta tanah air itu sendiri ya. Kurang lebih kalau saya pahami seperti itu. Baik, tadi kita sudah berbicara terkait dengan tantangan zaman sekarang terhadap wujud dari cinta tanah air itu di tengah generasi Z ataupun anak muda zaman sekarang. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada rekan-rekan sekalian dalam podcast kita ini, saya ingin bertanya terkait dengan wujud nyata bela negara itu. Mungkin kalau saya nggak salah dengar ya, tapi ini nggak mungkin terjadi. Kalau dengar kata bela negara, masyarakat awam itu selalu mendefinisikan bela negara itu harus angkat senjata, harus berperang seperti zaman pra kemerdekaan dulu. Misalnya nih, waktu zaman dijajah Jepang atau Belanda. Namun kalau di tengah zaman sekarang, bagaimana sih pemahaman kita atau bagaimana pandangan secara sederhana terkait dengan wujud nyata bela negara itu sendiri? Mungkin
kalau Kak Safa mungkin punya pandangan tersendiri ya terkait dengan wujud nyata bela negara ini, silakan mungkin Kak Safa ada pandangannya. Nah, dari aku, wujud nyata bela negara itu bukan selalu tentang angkat senjata, tapi bisa juga belajar sungguh-sungguh, menaati aturan, kemudian tidak menyebar hoaks. Itu salah satu bentuk bela negara yang bisa kita lakukan saat ini. Oke, pandangan sederhananya dan implementasi ataupun wujud nyata bela negara itu bisa seperti eh, menangkal hoax ya, ataupun tidak ikut serta, paling seminimal mungkin lah tidak ikut menyebarkan hoax, tapi justru ikut membantu eh, menanggapi bahwasanya apa yang disampaikan di tengah-tengah zaman sekarang itu bahwasanya itu adalah hoax gitu ya. Mungkin Bang Fazli juga punya pandangan nih, punya pandangan tersendiri. Apa sih pandangan Bang Fazli secara sederhana aksi wujud nyata bela negara itu? Mungkin silakan Bang Fazli terkait pandangannya. Ya, kalau aku setuju ya dengan Kak Safa tadi ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan juga kita bekerja di bidang masing-masing itu secara profesional itu sebuah kontribusi nyata buat bangsa kita sendiri. Mungkin gitu aja. Oke, kalau saya simpulkan tadi kalau Kak Safa itu bicara terkait dengan wujud nyata dalam rangka memanfaatkan teknologi, kalau Bang Fajri itu dalam dunia profesi ya, dunia kerja, mungkin nih Mbak Karahmi ini punya pandangan tersendiri nih mungkin kalau sudah eh, pemanfaatan teknologi, wujud nyata dunia kerja, di dunia profesi, mungkin sekarang punya pandangan tersendiri, maka punya pandangan dalam rangka lingkungan keseharian kita lah mungkin. Apa sih wujud nyata bela negara itu? Baik Bang, menurut aku wujud nyata bela negara yang ada di sekeliling kita yang paling gampang itu adalah dengan cara menjaga lingkungan kita Bang. Seperti membuang sampah pada tempatnya gitu Bang. Karena lingkungan kita ini kan tempat kita tinggal, jadi kita harus menyayangi lingkungan hidup kita ini Bang. Iya. Oke, bisa hal-hal yang sekecil mungkin yang kita nilai itu adalah sebagai wujud nyata bela negara ya. Mungkin kalau di lingkungan tempat tinggal bisa juga dengan mengaktifkan siskamling ya atau sistem ronda sehingga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya saya mau nanya secara personal nih, bagaimana refleksi kita terhadap eh, bela negara ini? Mungkin sekarang bisa ditanyakan ya kepada rekan-rekan satu persatu nih, apa sih yang membuat diri kita secara personal itu bangga menjadi Indonesia? Kenapa harus Indonesia? Mungkin Kak Silvania ada ini pandangannya. Tentunya Bang, saya sangat bangga karena dengan keberagaman yang ada, kayak keberagaman suku, budaya, bahasa, adat, tradisi, hal itu merupakan suatu kekayaan yang Indonesia punya, yang belum tentu negara lain atau dunia pun mempunyai kekayaan tersebut. Mungkin Kak Salma nih mungkin punya pandangan tersendiri, ada pandangan tersendiri terkait dengan refleksi kenapa harus bangga menjadi orang Indonesia. Kalau aku bangga sebagai orang Indonesia, itu sama kulinernya sih. Kulinernya itu dari berbagai macam suku itu pasti mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Mulai dari mungkin ada sate Madura, kemudian rendang, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin Kak Rahmi nih punya pandangan nih, kenapa sih harus bangga jadi orang Indonesia? Kenapa harus Indonesia? Kalau aku personal ya Bang, bangganya itu karena kita punya kekayaan alam yang berlimpah gitu Bang. Pemandangannya bagus-bagus, gitu. Baik itu laut, gunung, hutan tuh indah banget gitu Bang. Oh, ini terkait dengan geografis bangsa Indonesia ini ya, yang berarti harus kita sepakati aku bangga menjadi Indonesia. Demikian ya dialog ataupun podcast kita pada siang hari ini yang sudah kita bahas terkait dengan apa itu cinta tanah air, bela negara, wawasan kebangsaan, dan juga terkait dengan implementasi dalam kehidupan nyata yang harus kita laksanakan. Kalau ada sumur di ladang, itu udah pantun tua sekali ya. Mungkin kalau ada kesalahan saya mohon maaf dalam rangka membantu podcast kita kali ini. Eh,
Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.